Ini bagian sirkulasi perpustakaan. Kita mengikuti aturan, semua sivitas Universitas Bina Dharma bisa memaksimalkan. Halo guys, welcome back to Jalan-Jalan Kita. Hari ini Arin mau ngajak kalian untuk eksplorasi pengetahuan di Perpustakaan Bina Dharma. Jadi apa aja sih yang ada di dalam perpustakaan? Kalian penasaran? Yuk ikutin aku. Hai Bu. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Nah teman-teman, sekarang Arin lagi bersama Ibu Yesi yang merupakan dosen sistem informasi dan juga sekaligus ketua perpustakaan ya Bu? Iya, kepala perpustakaan tepatnya ya. Iya. Nah jadi di sini Arin mau ngajak teman-teman itu keliling perpustakaan Bu. Oh. Iya. Siap. Ibu bisa ajak Arin dari mana dulu nih Bu? Kita Ya, mulai waktu dari depan ya. Iya. Nah, jadi kalau Arin lihat waktu masuk itu ketemu meja bundar ini adalah resepsionisnya lah ya. Kalau di tempat lain mungkin resepsionis. Jadi ini bagian sirkulasi perpustakaan. Jadi pengunjung baik itu mahasiswa maupun pengunjung dari luar pun boleh. Ini nanti akan ketemu dengan bagian layanan. Jadi kalau untuk pinjam meminjam ataupun layanan lain itu bisa ditanyakan sama Mbak dan Mas ini ya. Jadi ini bagian sirkulasi. Kemudian kalau Arin lihat, nah ini ada buku tamu, komputer ya, buku tamu. Jadi mahasiswa dan pengunjung itu harus mengisi buku tamu dulu ya. Nah ini, jadi boleh siapapun, boleh dari anggota, ya biasanya itu mahasiswa atau non anggota itu wajib mengisi buku tamu. Kemudian ini layanan yang bebas diakses oleh pengunjung. Jadi untuk mencari informasi dan lain-lain dan layanan yang tersedia di perpustakaan. Jadi kalau Arin lihat ya, jadi sebenarnya kita sudah berbasis digital. Nah ini, jadi bisa mengakses. Jadi layanannya ada apa aja? Ini bisa dilihat di bagian sini. Ini layanan sirkulasi, mau cari buku, misalnya itu bisa browsing di sini. Ini untuk digital ya Bu? Ini yang kalau yang opak itu buku fisik maupun juga nanti ada layanan lain nih, ada koleksi buku digital, repositori, cek Turnitin juga. Jadi mahasiswa itu bebas untuk cek plagiat ya, karena di dunia khusus pendidikan mahasiswa tingkat akhir ya Bu? Biasanya, tapi tidak tertutup juga ya pengunjung yang lain itu bisa menggunakan layanan ini. Kemudian ada beberapa layanan. Jadi kalau Arin lihat ya, nah ini ada koleksi buku digital. Koleksi buku digital ini adalah buku digital yang kita miliki. Nah ini kalau ini akan ke sini dia ya. Oke. Untuk koleksi buku digitalnya sendiri Bu, sudah berapa banyak itu Bu? Koleksi buku digital kita punya 2 aplikasi nih ya. Jadi kalau Arin lihat ini ada yang versi desktop, ada yang versi Android ya, yang bisa diakses di rumah pun bisa. Jadi download aplikasi, kemudian nanti bisa membaca buku dan meminjam, sama seperti buku fisik. Jadi kalau yang ini kita punya ada 2 nih, ada yang kerjasama dengan Kubuku, ini ada lebih kurang 200 buku ya. Wah, kemudian ada yang versi iPustaka. iPustaka ini hampir 800 koleksi buku digital. Iya, sudah banyak ya Bu, berarti untuk keseluruhan aja sudah mencapai 1000 ya Bu? Iya, lebih kurang yang itu yang koleksi digital. Kalau yang koleksi fisik ini sekitar hampir 10.000 ya. Itu yang sudah kita proses. Jadi memang kemudian ada juga nih untuk buku-buku lain, kita juga ada namanya koleksi digital server EPUB. Apa isinya? Seperti apa? Nah, ini adalah buku atau koleksi yang sudah mungkin secara fisik sudah nggak layak ya. Kita scan dan kita share di sini. Koleksinya juga lumayan banyak, ada 1.500-an ya. Dan juga skripsi. Ya, skripsi yang sudah 5 tahun itu nanti kita masukkan ke sini nih, contoh nih. Jadi mahasiswa itu bisa akses tapi hanya
bisa diakses di internal kampus. Karena space kita kan sedikit ya, makanya kita alih mediakan. Jadi untuk koleksi yang sudah di atas 5 tahun, ini nanti kita masukkan di sini dan juga di server e-pustaka. Iya, benar Bu. Iya. Sekalian ini ya Bu, mengikuti perkembangan zaman. Betul, perkembangan dan kebutuhan. Mungkin bisa lihat yang lain ya. Oke. Jadi ini beberapa rack display untuk buku. Jadi sebenarnya ini ada penomoran, ada 1 sampai 6 ya, dan 9. Kita mengikuti aturan koleksi yang diikuti oleh DDC ya. Nah itu, jadi penomoran dan lain-lain itu kita penuhi. Jadi pengunjung itu bisa mencari langsung di rak atau bisa juga melalui opak ya namanya. Nah jadi itu layanan katalog online yang kita miliki. Mau bacanya di mana? Bisa di sini. Jadi kalau yang ini space yang khusus untuk membaca dan bisa kita sediakan juga kayak coffee corner lah ya. Ada mahasiswa itu bebas mau buat kopi misalnya di situ ya. Kemudian yang khusus untuk space ini boleh membawa minuman, tapi kalau yang di tempat lain itu nggak boleh. Nggak boleh ya Bu. Dan ini juga space ini bisa kita gunakan untuk diskusi. Ya, jadi lebih santai ya Bu. Iya. Jadi ada beberapa mahasiswa, ada beberapa dosen ya. Kadang-kadang bimbingan, presentasi ini kita sediakan ada TV, papan tulis yang bisa disediakan pengunjung. Jadi harapannya sih perpustakaan bukan cuma tempat baca aja, ya kan? Jadi bisa kita maksimalkan untuk ruang diskusi yang menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Oke? Berarti sudah banyak ya Bu fasilitas yang disediakan oleh Perpustakaan Bina Dharma ini. Benar, kita harus mengikuti perkembangan zaman tadi. Untuk pengkatalogan itu Bu, itu yang biasa mengerjakan itu siapa Bu? Staf perpustakaan. Jadi ada bagian-bagiannya itu ya Bu? Jadi karena itu kan kayak saya kan backgroundnya bukan pustakawan ya. Nah, ternyata pustakawan tuh dia punya aturan sendiri. Misal nih, ini 810, ini ada ini berarti 810 ini untuk koleksi bahasa dan sastra misalnya. Jadi ada penomoran dan ini pengembaliannya harus sesuai dengan rak ya. Sesuai dengan nomornya. Iya. Jadi ini misalnya koleksi nomor 950 sampai 959. Jadi untuk pencariannya kita harap lebih gampang. Oke. Nah, ini contoh ini koleksi teknik sipil mungkin ya. Nah, ini ekonomi, jadi seperti itu. Nah, ini tadi staf perpustakaan juga nih. Nah, beliau yang bagian alih media. Jadi pengkatalogan ini tuh nggak dikasih label ya Bu, misal ini sastra, berarti hanya berdasarkan nomor atau yang sudah ditentukan begitu? Iya, jadi yaitu sebaiknya adik-adik yang datang kalau mau nyari buku cari dulu di opaknya. Mungkin nanti bisa juga nanya ke bagian sirkulasi, Mbak yang bagian sastra misalnya, Mbak Arin bagian sastra ya, bahasa dan sastra kan? Iya, bahasa dan sastra. Boleh, ini bingung daripada mulai nyari dari mana, bisa nanya bagian layanan tadi, layanan dan sirkulasi. Ini posisi buku sastra di mana? Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman yang sedang alih media ya, alih media. Nah, jadi harapannya semua koleksi itu bisa diakses melalui sistem. Jadi bisa dicari, ditelusuri melalui sistem. Nah, demikian juga ini. Kalau Arin lihat ya, ini ada skripsi ini yang lebih dari 5 tahun. Nah, itu akan kita alih mediakan dan kita masukkan ke sistem EPAT kita. Iya, jadi khusus tuh karena kan space kita terbatas Rin ya. Jadi nggak mungkin koleksi selalu nambah. Nah, itu kita maksimalkan seperti itu. Nah, yang ini ya, ini ruangan bagian koleksi referensi juga khusus untuk laporan PKL, magang dan lain-lain ya. Nah, ini jadi tempat-tempat ini juga pengunjung bisa ya kalau yang lagi mau nulis skripsi ya silahkan aja. Jadi ini khusus untuk yang laporan magang ya Bu? Magang dan PKL. Magang dan PKL. Iya. Oh, berarti ruangannya tuh terpisah ya Bu? Terpisah biar gampang mencarinya. Nah, kalau yang ini sebelah sini Bu. Nah, ini yang skripsi. Pasti Arin mau nanya nih. Iya Bu, bener banget. Mana skripsinya kalau mau nyari? Oh, ini yang bagian skripsi. Ini juga sama ada fasilitas untuk
mahasiswa di masing-masing meja itu sudah include ada kabel power dan free hotspot tentu saja ya. Iya. Wah, sudah banyak banget ya Bu ternyata fasilitasnya di perpus ini. Iya, jadi kita harap mahasiswa dan pengunjung itu bisa memaksimalkan layanan yang kita miliki. Iya, benar. Oke. Untuk skripsi sendiri ini ada pengkatalogannya juga ya Bu? Ada. Jadi sebenarnya kalau di Bina Dharma kan sudah terlihat dari warna cover ya. Iya, kalau warnanya kuning berbeda. ya, kuning biasanya itu ekonomi. Kalau dulu ekonomi, kalau sekarang fakultas ya bergabung bergabung jadi kan, sosial humaniora. Kalau yang ini tapi jadi ini terpisah per prodi. Jadi mahasiswa atau pengunjung masih itu mudah ya Bu untuk gampang mencari ya. Jadi kita pisah per prodi. Nah, tapi yang kita display di sini yang di bawah 5 tahun. Kalau yang sudah di atas 5 tahun kita tarik koleksinya dan akan kita digitalkan. Oke. Kemudian yang terbaru, perpustakaan punya ini nih, mini kayak mini studio, mini teater ya. Yang mana itu Bu lokasinya? Itu kita keluar dulu, nanti masuknya lewat depan. Oke. Nah itu kalau pengunjung itu wajib menitipkan di rak ya. Nah itu kalau itu kan ada rak. Nah ini loker. Jadi dengan harapan ya adik-adik yang datang kan nggak repot nih atau nanti ada kehilangan dan lain-lain itu dititipkan di loker. Untuk pengunjung sendiri Bu di perpus kita ini kan sekarang lagi musim libur ya Bu. Itu apakah ada pengurangan atau penurunan Bu angka pengunjungan mahasiswa ke perpustakaan kita ini? Oh pasti ada, tapi tetap ada ya, walaupun pengurangan sekitar 20% ya, karena mahasiswa kan tidak banyak beraktivitas, tapi mungkin yang mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir dan lain-lain itu pasti masih. Sebelum masuk ke situ mungkin saya tunjukkan ruang referensi ya. Boleh Bu. Boleh, karena itu kan keluar ya tempatnya. Oke. Oh, jadi ternyata walaupun libur tetap dibuka ya Bu ternyata perpus kita ini. Nah ini teman-teman magang lagi juga ahli media ya. Nah ini namanya space untuk ruang referensi nih. Koleksi referensi yang tidak boleh dibawa pulang, tetapi hanya dibaca. Boleh dibaca di sini ya Bu. Di sini. Nah ini koleksi referensi, ada ruang baca, free hotspot dan fasilitas lain. Kadang-kadang dipakai juga untuk diskusi ruangnya ya. Jadi kita sediakan ada beberapa TV panel yang kita sediakan, tinggal digeser ya. Jadi kalau Arin, Bu, saya mau ini nih diskusi ini, mau presentasi atau mau buat apa, perlu ini boleh ya, silakan nanti kita sediakan fasilitasnya. Koleksinya sendiri itu ada apa aja Bu di sini? Ya, jadi kalau yang namanya Arin baru lihat yang teknik. Semua program studi ya. Sebenarnya ada nih, kalau Arin lihat ini ada komputer yang paling banyak, tentu komputer ya. Kemudian ada psikologi, bahasa, itu kayak kamus-kamus. Bisa juga kita lihat langsung ya Bu? Boleh. Mungkin ada untuk yang dari pendidikan bahasa. Boleh, siap. Juga butuh. Kalau ini biasanya kan kamus nih. Nah ini kita juga punya kamus Palembang nih, ya. Ini nggak ada jualannya nih. Iya, makanya ini jadi koleksi. Ini terbitan dari ini ya Bu? Terbitan ya, biasanya disupport oleh Pemda ya, Pemda. Nah ini makanya ini kita masukkan koleksi yang keren ya khusus. Bu. Iya. Ini bentuk revitalisasi bahasa juga. Betul. Bu ternyata. Nah Arin kan dari bahasa ya. Iya, nah Bu. Jadi itu ya, mungkin nanti secara bertahap kita akan koleksi juga untuk kamus bahasa daerah mungkin ya. Iya. Ini proses revitalisasi. Jadi beberapa koleksi, ada ensiklopedia dan lain-lain ya. Nah ini namanya ruang referensi yang tidak boleh dipinjam. Nah jadi kita siapkan space, dan ini adalah ruang baca ya. Ruang baca. Luas ya Bu. Ya, jadi mahasiswa itu bisa membaca, dan biasanya nih sering buat tugas juga nih di sini ya. Jadi tinggal titipin tas, bawa komputernya, silakan untuk mengerjakan tugas ya. Oke. Nah setelah ini mau kemana lagi Bu? Nah
Itu tadi saya tunjukkan ada kayak mini studio ya, entah apa namanya itu. Jadi kayak kelas teater mini ya, yang berkapasitas maksimal lebih kurang 30 ya, 30 bisa digunakan untuk beberapa kegiatan terkait literasi. Jadi sudah beberapa kali kita menggunakan ya, misalnya pengenalan apa nih terkait dengan Turnitin ya, terkait dengan tools-tools yang untuk penulisan ya, biasanya mahasiswa tugas akhir itu butuh ya. Bener banget. Nah itu kita punya space khusus untuk mengedukasi terkait literasi. Nah ini ruangnya ya. Jadi kalau Arin lihat ya, nah ini ruangannya. Keren ya Bu. Iya, jadi ini mini studio yang bisa. Nah, jadi ini kayak apa? Bedah buku, bedah film itu nanti harapannya bisa kita gunakan di sini. Jadi audiensnya di sini, kita punya layar besar dan ya lumayan lah ya. Dan bisa juga digunakan untuk kalau memang yang perlu pakai komputer dan lain-lain. Ini fleksibel ruangannya. Jadi meja-meja ini nanti bisa kita susun sesuai kebutuhan. Jadi kadang-kadang kan mau belajar tools Zotero atau Mendeley ini tools referensi, nggak asik dong kalau cuma ngelihat. Iya benar. Nah nanti ruangannya kita siapkan. Jadi meja-meja ini nanti kita susun lengkap dengan kabel power, internet dan lain-lain, dan kita bisa gunakan. Jadi kalau misalnya nih mahasiswa sastra nih mau bedah film bisa. Oh, jadi di sini ya Bu bisa. tempatnya. Jadi ini tempatnya representatif ya. Jadi kita harap bisa kita maksimalkan untuk semua kegiatan yang sifatnya menunjang proses belajar mengajar di Universitas Bina Dharma. Mulai difasilitasi ya atau Bu mulai dibuka ini tuh kapan Bu? Jadi ruang ini baru tahun 2023 ya. Baru banget ya Bu? Iya baru banget memang. Jadi kita harap sih kita bertahap. Dulu kan kalau ada kegiatan kita harus menggunakan ruang di lantai 6 ya. Nah jadi nggak menyatu dengan perpustakaan. Nah padahal perpustakaan itu harusnya memang banyak event yang terkait literasi, bedah buku dan lain-lain. Nah, kita harapkan dengan adanya fasilitas ini mengoptimalkan ya layanan yang ada di perpustakaan. Oke. Ya, Bu. Jadi gitu ya Bu. Iya. Setelah dari sini, Ibu mau ngajak Arin kemana lagi nih? Atau mungkin ada di ruang perpustakaan itu yang masih tersembunyi gitu Bu, belum dikasih tahu sama game ya. Iya begitu. Sebenarnya sih layanan kita ini lebih banyak sudah mulai bergeser ke digital. Oh Ya, mungkin Pak Ilman bisa nih buka perpustakaan Pak. Oke, jadi saya langsung kita lihatkan di sini aja ya. Jadi perpustakaan Bina Dharma ACID. Nah, ya gimana Bu? Jadi untuk perpustakaan online. Jadi ini? sebenarnya layanan perpustakaan ini bisa diakses melalui di rumah ya, di rumah dan lain-lain. Coba kalau kita lihat ya, nah ini kebetulan kan lagi menampilkan layanan yang ada ya. Coba lihat layanan sirkulasi perpustakaan tadi misalnya. Nah ini ya, baca di tempat. Nah teman-teman bisa membaca di tempat. Kemudian, nah ini kalau nyari buku nih misalnya ya. Nah kemudian untuk pendaftaran juga bisa melalui ini ya, melalui websitenya. Nah kemudian cari buku tadi itu di OPAK. Di OPAK. OPAK. Nah itu OPAK itu Online Public Access Catalog. Jadi katalog kita sudah berbasis online, jadi bisa dicari berdasarkan kata kunci ya. Nah itu kemudian tadi sempat saya ini kan beberapa aplikasi, ada koleksi buku digital dan lain-lain ya. Ada server eCalibre ya. Server eCalibre sendiri ini ada sekitar 1.500 buku ya. Nah ini yang kita sediakan. Tadi Arin lihat ada jurnal ya Bu. Berarti
untuk mahasiswa bisa menerbitkan jurnal ya Bu di sini? Tentu. Jadi ini kita kasih link ke jurnal UBD ya. Klik jurnal UBD. Nah itu jadi ada dua nih, ada layanan jurnal internasional dan jurnal UBD yang jurnal yang di dalam ya. Nah, jurnal Bina Dharma itu bisa diakses. Jadi kalau Arin nih tinggal cek aja nih di jurnal Bina Dharma bahasa dan sastra kan ada ya. Iya. Nah, itu tinggal bisa diakses melalui. Oke Bu, terima kasih sudah ajak Arin keliling-keliling perpustakaan, juga kenalin perpustakaan online ya Bu. Siap. Iya. Ya, jadi terima kasih juga nih untuk Mbak Arin ya sudah mengunjungi perpustakaan ya. Jadi kita harap nih semua sivitas Universitas Bina Dharma bisa memaksimalkan ya layanan yang kita siapkan. Nah, itu aja ya teman-teman. Seputar informasi tentang perpustakaan Bina Dharma. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya di channel YouTube Bina Dharma TV. Dadah.